Tapi ketika kita mau bayar, sudah ada orang yang membayarkannya. Lalu kita bertanya, siapakah yang membayarkannya? Kasirnya mengatakan orang yang membayarkannya tidak mau diberitahu namanya. Begitu seterusnya, membayar uang anak sekolah. Ketika kita membayarkan, sudah ada orang yang membayarkannya. Ketika kita mau beli mobil, motor, sudah ada yang membayarkannya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak ingin berterima kasih kepada orang yang membayarkannya itu? Pastilah kita ingin. Bapak Ibu sekalian, siapa sebenarnya yang membayarkan ini? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Allah berkuasa di atas segala-galanya. Kita bekerja di satu perusahaan, Allah juga yang memberikan peluang di sana. Allah lah yang membukakan hati manajer perusahaan tersebut untuk menerima lamaran kita. Kita sudah diterima bekerja, besok hari langsung bekerja, sudah diterima dengan baik. Tapi ketika mau berangkat, Allah kasih penyakit sedikit aja sama kita, tidak jadi berangkat, ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya Allah lah yang menggerakkannya. Maka kalimah la ilaha illallah ini sangatlah luas, ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, kita ini tidak akan sampai ke masjid ini tanpa izin Allah. La ilaha illallah, kita tidak akan mampu mengedipkan mata kita pun tanpa izin Allah. Tak akan bergeser seperti pasir di dasar lautan tanpa izin Allah. Tak akan bergugur sebagai daun pun di hutan belantara tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Allah berkuasa. Allah mampu membolak-balikkan suasana dan keadaan. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikannya raja. Dan Allah mampu juga menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaan. Allah mampu memberikan kebahagiaan kepada orang miskin tanpa menjadikannya kaya. Dan Allah juga mampu memberikan kesusahan, kegelisahan kepada orang kaya, walaupun saudagar kaya raya, tanpa mengambil kekayaan. Bagaimana cara kita untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat? Hanya satu jalan, yaitu mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Banyak orang kaya tidur di hotel gelisah. Apa yang membuat gelisah? Dosa kita yang mulia. Kita selalu melalaikan Allah. Pada Allah lah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Kadang-kadang kita sering melakukan syirik kecil, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, apa yang kita ingat? Anak-anakku sekalian, kalau kita sakit, apa yang kita ingat? Ayo jawab. Apa? Obat. Ingatlah Allah. Allah yang memberikan penyakit, nanti Allah juga yang memberikan obatnya. Kadang-kadang kita sakit kepala, ingat bodreng ya Bu ya.
Ingat bodrek kalau sakit kepala, kita lupa Allah lah yang memberikan penyakit itu untuk ujian. Semua kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat pun diuji oleh Allah. Mau gak kita berangkat memenuhi panggilan Allah ketika hayya 'alas shalah? Mau gak kita memenuhi? Kita sehat. Begitu kita sakit, kepengen ikut sholat berjamaah pun kita tak bisa. Maka untuk itu, sebelum tenaga kita ini dikurangi, diambil oleh Allah, sebelum kesehatan kita ini diambil oleh Allah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita saling ingat dan mengingatkan. Ini bukan tugas para ulama saja, tugas kita semua. Saling ajak dan mengajak untuk kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah bertanya kepada kita, perkataan siapakah yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah dan mengerjakan amal soleh, dan kita dengan bangga mengatakan akulah termasuk orang berserah diri. Kadang-kadang kita malu juga mengatakan di depan orang ramai, aku ini orang muslim. Di situ ada nilai plus sama kita, lebih nilai kita lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan aku orang muslim dengan bangga dalam hati kita. Akulah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Tuhanku, Muhammad itu nabiku, Islam itu agamaku. Jangan malu Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa aku ini muslim, aku ini pengikut Rasulullah, aku ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk iman. Kita luruskan iman. Sekarang amal soleh. Ya. Jadi iman dan amal soleh. Amal soleh ini termasuklah sedekah. Kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Banyak contoh orang bersedekah itu jadi kaya. Kok bisa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah akan membangkrutkan pelaku riba dan menyuburkan pelaku sedekah. Orang pelaku riba ini dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinjam 100.000 bayar 120.000 riba. Pinjam 1 juta bayar 1.100.000, 100.000-nya itu riba. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Uang dibayar dengan uang adalah riba. Dosanya sampai 35 tingkat. Yang terendahnya itu sama dengan, maaf kita ngomong, sama dosanya dengan berzina dengan orang tua kandung sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik kita lapar daripada minjam uang dibungakan. Karena Allah akan membangkrutkan. Allah memerangi orang-orang pelaku riba. Tapi Allah menyuburkan sedekah. Maka kita dianjurkan untuk bersedekah. Bantulah orang-orang yang tidak mampu, juga semampu kita. Banyak contoh. Dulu cerita sedikit. Ada dulu tukang ojek di Batam ini tahun 98. Persis bulan puasa seperti ini. Pelanggan ojeknya sepi pada saat itu. Jam 10 pagi. Belum ada yang. Akhirnya bapak itu tidur-tidur di atas jok motornya. Datang anaknya, ayah, belikan baju lebaran ayah. Sabar ya nak, nanti
Lari-lari ibu itu bawa anaknya, Pak, tolong Pak, antarkan saya ke rumah sakit lainnya di APA itu. Akhirnya dibawa oleh bapak itu. Waktu itu ongkos ojeknya baru 2.000 rupiah sekali jalan. Jadi PP-nya 4.000. Singkat cerita sampailah ke rumah sakit. Bapak ini menanyakan kepada ibu itu, apakah harus ditunggu atau saya tinggalkan. Kata ibu itu, ini anak saya panas tinggi, mungkin didulukan karena emergency. Maka ditungguin oleh bapak itu sampai selesai, sudah reda panasnya, dibawa pulang. Ketika sampai, waktu itu ibu itu tinggal di Mandalay, pasar Mandalay. Sampainya di pasar Mandalay, diantar, ibu itu membayar ojeknya 5.000 rupiah, kembali 1.000. Bapak itu belum ada 1.000 rupiah pun uang di kantongnya. Jadi nggak ada kembalian ini ibu. Nggak apa-apa, ambil saja kata ibu itu. Oh ya, ngomong-ngomong kata bapak itu, anak ini bapaknya mana? Bapaknya sudah meninggal kata ibu itu. Ibu itu menangis. Ya Allah, akhirnya bapak yang tukang ojek ini nggak tega mengambil uang itu. Berikanlah uang 5.000 untuk anakku ini kata. Inilah anakku, titipan Allah. Menangis bapak itu. Ingin rasanya memberikan lebih, tapi belum punya uang. Ini anak yatim diberikan. Pulang ibu itu. Singkat cerita, belum sampai 1 minggu, ada orang keliling-keliling mencari orang yang paling miskin di tempat itu. Kebetulan bapak itu tinggal di rumah Rundi waktu itu di pasar Mandalay. Orang itu bawa tentengan, bawa kain sarung, baju koko, peci, dan sejadah. Cari-cari mutar-mutar. Ada orang mengatakan bapak di pangkalan ojek itu. Ternyata bapak itu yang paling miskin di sini. Bapak, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ini bapak si Bulan. Iya, saya sendiri. Ini saya ada niat pesan apa? Udah apa ya Pak? Saya masih mampu. Enggak, cuma niat saya ke bapak. Ada orang yang keliling menanyakan di kampung itu bahwa bapak itulah yang berhak menerimanya. Akhirnya diberikanlah 1 setel pakaian sholat, dan di amplop itu ada 500.000. Pada waktu itu 500.000 mungkin sama dengan 5 juta. Dari 5.000 rupiah tadi diganti Allah sampai 500.000. Berapa kelipatan? Jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Allah akan ganti. Allah akan ganti lebih baik. Minimal kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.